Susu untuk penambah berat badan anak usia 0 sampai dengan 6 bulan. Mengapa kita sebagai bunda ataupun sebagai orang tuanya harus memperhatikan berat badan bayi? Di sini ada beberapa susu yang telah kami rangkum. Menurut kami ini kandungan gizinya lumayan banyak dan bisa menambah berat badan anak. Ada baiknya bunda memperhatikan beberapa tips berikut. Halo bunda cerdas semuanya, bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Evan. Apa kabar bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya bun. Amin. Di video kali ini saya akan membahas lagi nih bun, susu seputar untuk anak ya. Di sini saya akan membahas susu untuk penambah berat badan anak usia 0 sampai dengan 6 bulan untuk susu formula ya bun. Oke bun, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya ya bun dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share bun, dan aktifkan tombol loncengnya juga ya bun. Jika ada video terbaru, bunda semua tidak akan ketinggalan. Dan untuk bunda semua yang masih ada pertanyaan atau ingin direviewkan tentang apa aja itu seputar perlengkapan bayi baru lahir ataupun untuk ibu-ibu yang akan menjelang persalinan, boleh banget bun, silakan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya buatkan videonya atau akan saya jawab langsung bun. Asupan terbaik untuk bayi di bawah usia 1 tahun adalah ASI ya bun. Namun pada bayi kondisi tertentu membutuhkan tambahan nutrisi lain berupa susu formula. Susu formula untuk bayi di bawah 1 tahun tentu berbeda-beda ya bun dengan anak usia 1 tahun. Tahapan tumbuh kembang mereka berbeda sehingga kebutuhan nutrisinya juga berbeda ya bun. Sebelumnya kita harus membahas dulu nih, mengapa kita sebagai bunda ataupun sebagai orang tuanya harus memperhatikan berat badan bayi. Berat badan bayi baru lahir yang ideal adalah sebesar 2,5 sampai 4 kg. Pada umumnya berat badan bayi sudah bisa diprediksi sejak masa kehamilan, sehingga hal ini bisa diadaptasi. Akan tetapi ada situasi ketika berat badan bayi tidak dapat mencapai angka ideal. Bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg adalah suatu hal yang perlu diwaspadai. Kondisi tersebut bisa menyebabkan munculnya masalah seperti terhambatnya tumbuh kembang fisik dan otak anak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengeluarkan standar berat badan bayi di Asia. Pada usia 4 sampai dengan 6 bulan, berat badan ideal bayi laki-laki sebesar 6,4 sampai dengan 9,7 kg. Sementara untuk bayi perempuan adalah 5,8 sampai dengan 9,2 kg. Selanjutnya saat bayi berusia 1 tahun, normalnya mereka memiliki berat badan 3 kali lipat dari berat badan yang saat lahir. Standar pertumbuhan berat badan bayi ini haruslah diperhatikan demi mencegah stunting atau gagalnya pertumbuhan anak. Jika dibutuhkan, bayi dalam kondisi tersebut dapat mengkonsumsi susu formula agar mencapai tumbuh kembang yang optimal. Untuk mengetahui penambahan berat badan bayi Anda termasuk baik atau kurang, selalu gunakan kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan bisa Anda temukan di buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan ya. Itu adalah buku yang selalu kita jadikan pada saat kita USG ataupun kontrol kehamilan ya bun. Terus bagaimana sih cara memilih susu formula untuk penambahan berat badan bayi? Susu formula untuk bayi usia di bawah 1 tahun cukup beragam ya bun. Sebelum membeli susu formula untuk bayi, ada baiknya bunda memperhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama, pilih berdasarkan jenis susu. Susu untuk bayi umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu susu sapi dan susu soya atau susu kedelai. Apa sih perbedaan dari kedua susu tersebut? Susu sapi tinggi kalsium untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Susu sapi memiliki kandungan kalsium yang tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak. Sayangnya tidak semua anak atau bayi bisa mengkonsumsi susu sapi. Sedangkan susu rendah laktosa atau bebas laktosa untuk bayi yang alergi. Laktosa adalah jenis karbohidrat yang terdapat di susu mamalia dan merupakan gabungan antara galaktosa dan glukosa. Susu kedelai atau disebut dengan
susu soya memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Namun, dokter tidak menyarankan pemberian susu soya pada bayi di bawah 6 bulan. Jika Anda ingin memberikan susu soya pada bayi, kami sarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter terlebih dahulu ya bun. Yang kedua, perhatikan kandungan gizi yang terdapat dalam susu tersebut. Guna mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan standar angka kecukupan gizi atau AKG. AKG pada setiap jenjang usia anak berbeda-beda ya bun. Jadi selalu perhatikan kandungan gizi yang tertera pada kemasan susu dan sesuai dengan AKG anak. Yang pertama, kalori, sumber energi utama dari bayi. Bayi yang berat badannya harus ditambah membutuhkan asupan kalori yang lebih banyak. Berikut ini adalah AKG kalori yang disarankan untuk bayi. Bayi usia 0 sampai dengan 5 bulan harus sebanyak 550 kalori per hari. Sedangkan bayi usia 6 sampai dengan 11 bulan harus sebanyak 800 kalori per hari. Biasanya susu berkalori tinggi memiliki kandungan kalori lebih dari 0,8 kalori per mili. Yang kedua, protein, jaga daya tahan tubuh bayi. Protein berperan dalam pembentukan sel, hormon, massa otot, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh anak. Nah, berikut ini adalah besaran AKG protein yang disarankan untuk bayi. Untuk usia 0 sampai dengan 5 bulan, 9 gram per hari. Sedangkan pada bayi usia 6 sampai dengan 11 bulan, 15 gram per hari. Yang ketiga, kalsium, baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Selain kalsium, yang tidak kalah pentingnya juga adalah memperhatikan kandungan vitamin D dalam susu ya bun. Vitamin D bermanfaat untuk memaksimalkan penyerapan kalsium sehingga tulang dan gigi selalu sehat. AKG kalsium yang disarankan untuk bayi adalah bayi usia 0 dengan 5 bulan sebanyak 500 mg per hari, bayi usia 6 sampai dengan 11 bulan sebanyak 270 mg per hari. Lalu ada omega 3 dan omega 6, dukung perkembangan otak bayi. Asam lemak esensial omega 3 dan omega 6 adalah kandungan yang penting untuk kecerdasan otak bayi. Keduanya bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi dan daya tangkap bayi, serta dapat menunjang kesehatan otak, mata, dan mental anak. Berapa banyak kebutuhan bayi akan asam lemak omega 3 dan omega 6 menurut standar AKG? Bayi berusia 0 sampai dengan 11 bulan membutuhkan omega 3 sebanyak 500 mg dan omega 6 sebanyak 4.400 mg. Omega 3 biasanya juga ditulis sebagai DHA, EPA, atau ALA. Yang ketiga, sesuaikan susu formula dengan usia bayi. Asupan utama bayi usia 0 sampai dengan 5 bulan hanya dari susu saja, sehingga pemenuhan nutrisi satu-satunya bergantung pada susu. Sementara itu, bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan sudah mulai mengenal makanan padat, sehingga kebutuhan nutrisinya bisa ditunjang oleh makanan lainnya. Di sini ada beberapa susu yang telah kami rangkum. Menurut kami ini kandungan gizinya lumayan banyak dan bisa menambah berat badan anak. Tetapi sebelumnya alangkah lebih baiknya untuk berkonsultasi dulu ya bun kepada dokter-dokter anak kepercayaan bunda semua. Yang pertama, Nutrisia Infatrini Powder. Sepertinya agak sedikit asing ya bun dengan nama susu ini karena jarang banget dikonsumsi orang dan itu tidak ada jualnya di Indomaret ataupun di Alfamart bun. Nutrisia Infatrini Powder adalah salah satu merek susu penambah berat badan bayi yang cukup direkomendasikan oleh para dokter. Susu ini merupakan susu formula khusus berbentuk bubuk yang dikhususkan untuk anak yang memiliki gangguan pertumbuhan pada usia 0 sampai dengan 12 bulan seperti masalah jantung, paru, dan lainnya. Susu ini juga mengandung kalori yang tinggi sehingga seringkali direkomendasikan sebagai susu tambahan untuk menambah berat badan bayi. Varian susu penambah berat badan bayi dari Nutrisia lain untuk usia 12 bulan ke atas dapat dilanjutkan dengan Nutrisia Nutridrink kemasan cair. Yang kedua, Morinaga BMT. Enggak perlu khawatir akan kandungan nutrisi di dalamnya sebab susu ini sudah dilengkapi dengan beragam kandungan yang dibutuhkan bayi seperti AA, DHA, laktoferin, probiotik, laktulosa, vitamin, dan mineral lainnya yang penting untuk menunjang tumbuh kembang dan berat badan si kecil. Yang ketiga, Pediasure Complete. Susu penambah berat badan bayi Pediasure Complete ini mengandung 12 vitamin, 7 mineral, lemak, karbohidrat, protein, serta kandungan nutrisi lain yang diklaim dapat membantu menunjang tumbuh kembang anak secara optimal, terutama bagi bayi yang bermasalah pada
berat badannya. Yang keempat, S26 Promil Gold. S26 Promil Gold mengandung karbohidrat, protein, dan asam linoleat yang diklaim mampu memaksimalkan tumbuh kembang bayi secara optimal, sehingga dapat membantu menaikkan berat badan si kecil. Yang keenam, SGM Ananda Gain 100. Susu ini juga bisa dikonsumsi berdampingan dengan ASI loh bun. Apalagi susu SGM Gain Ananda 100 ini mengandung kalori yang cukup tinggi seperti iron C, vitamin C, dan zinc yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh anak. Yang ketujuh, Nutrisia Bebelak. Nutrisia Bebelak memiliki kandungan seperti zinc, zat besi, iodium, vitamin A, minyak ikan, omega 3 dan omega 6, kalsium serta fos dan gos yang berfungsi dan menjaga sistem pencernaan anak. Jadi, sebelum menaikkan berat badan bayi, susu ini akan memperbaiki sistem pencernaan bayi terlebih dahulu. Yang kedelapan, Enfagro A+. Susu ini juga mengandung vitamin B1, B12 dan mineral yang lengkap termasuk zat besi dan kalsium untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan gigi pada si kecil. Enggak hanya itu, Enfagro A+ juga memiliki kandungan nutrisi esensial yang bisa membantu mendukung perkembangan sistem saraf anak serta mengembalikan nafsu makan anak. Nah, bun, itulah penjelasan dari saya mengenai susu penambah berat badan anak usia 0 sampai dengan 12 bulan. Jadi untuk bunda semua ingin memberikan susu pendamping ASI ataupun susu formula, itu alangkah lebih baiknya terlebih dahulu berkonsultasi terhadap dokter anak ya bun. Dan apa yang dianjurkan dokter anak itu pasti yang terbaik untuk anak-anak bunda. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk bunda semua yang masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu atau nanti saya akan buatkan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya bun, bye bye.